kembali hadir bersama saya Ismi Perwiranegari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang kami rangkum dalam L6 News hari ini. Karawitan merupakan kesenian musik dari Jawa, berasal dari kata rawit yang artinya rumit dan berbelit-belit. Identik dengan musik gamelan dan bisa dimainkan dari kalangan remaja hingga dewasa. Di SMA Negeri 1 Comal didirikan ekstrakurikuler karawitan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Jawa dan melestarikan budaya yang mulai memudar. Dimulai sejak tahun 2016 yang diikuti oleh 40 siswa. Mereka dilatih oleh Bapak Febriandi, Ibu Cincin dan satu pelatih dari luar yaitu Bapak Suryan. Latihan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang pernah diikuti yaitu Disnatalis, pelepasan siswa kelas 12, lomba sinden dan mocopat. Ya, terima kasih untuk tentang budaya, tentang ekstra karawitan atau karawitan ya, seni karawitan yang di era globalisasi ini banyak anak-anak muda sekarang atau milenialnya sekarang ya itu kurang memahami budaya kita yang punya sejuta senian, terutama karawitan ya. Apalagi anak-anak sekarang juga tidak senang dengan dunia musik karawitan, malah kebanyakan dengan dunia yang lain. Karena di seni karawitan ini manfaatnya juga banyak dan bisa kita mendengarkan dari berbagai jenis musiknya ya. Jadi musik karawitan itu tidak cuma satu tapi berbagai banyak jenisnya, dan suaranya juga itu berbeda-beda dan pukulannya juga beda-beda ya. Tuh. Kalau setiap sekolahan tidak direncanakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan, karena apa? Sekarang globalisasi sekali itu sangat mudah sekali dan tidak mengenal budaya yang kita punya. Makanya kita sebagai guru Jawa atau sebagai seniman budaya, kita harus melestarikan budaya kita untuk dijaga jangan sampai anak cucu kita punah tidak mendengarkan alat-alat gamelan atau karawitan. Sebabnya apa? Kita itu punya segudang, jadinya kita harus memanfaatkan untuk cucu-cucu kita yang akan datang dan tahu, oh ini dari nenek moyang kita sudah mempunyai alat musik yang klasik dan mempunyai yang bagus suara iramanya, tidak dengan musik yang lain. Kalau di sini itu alatnya ada 12 macam ya, terutama yang kita pegang ini namanya bonang ya, dan bonang ini juga pukulnya beda dengan yang lain ya. Yang ini saya pegang itu bonang. Untuk yang kedua ini bonang penerus ya, bonang penerus. Terus yang itu yang alat-alat itu ada kotak-kotak aneh panjang itu namanya demung ya. Yang ini demung. Kalau yang paling belakang sendiri itu yang kecil itu alatnya namanya peking ya, itu yang ketiga. Terus yang ini gendang itu kan ada berbagai macam, ada gendang campur sari, gendang ketepung, dan ini gendang dari sebuah karawitan ya, gendang biasa ya. Terus yang sebelah sananya kanannya itu yang paling bulat-bulat itu namanya kenong ya, kenong. Terus yang belakangnya kenong itu ada yang kayak gepeng-gepeng itu ya, kalau sekarang itu bilang kita itu gepeng-gepeng itu selentem ya, selentem. Dan yang ini yang masih bergantungan yaitu namanya gong. Cuma kan di masyarakat tahunya kan gong, tapi yang gong itu yang paling besar ya. Tapi ya kalau yang kecil-kecil itu namanya kepung, yaitu alat-alat dari seni karawitan. Makanya kita harus mengenal musik karawitan yang berbagai macam musiknya dan pukulannya juga beda-beda ya. Makanya kita sebagai generasi harus melestarikan budaya kita supaya tidak diambil negara lain atau kita punah dari penjajahan yang modern sekarang. Makanya kita dijaga jangan sampai hilang budaya kita, apalagi bukan
musiknya saja, tapi dengan budaya bahasanya dan budaya lainnya juga. Makanya kita harus jaga, saling menjaga lah untuk dunia panjenengan dan bumi-buminya kita, jangan sampai kita punah sampai yang akan datang. Ruang ekstrakurikuler Karawitan berada di sebelah ruang musik, namun sebagian ruang digunakan untuk tempat penyimpanan buku karena perpustakaan SMA Negeri 1 Comal sedang direnovasi. Walaupun sebagian ruang digunakan untuk penyimpanan buku, latihan rutin tetap berjalan dengan baik. Mereka tetap antusias mengikuti latihan yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Antusias para siswa membuat suasana latihan tetap menyenangkan. Sudah 3 tahun. Kendalanya ya banyak, Mbak. Soalnya pelatih itu sebenarnya lebih dari satu. Nah, kalau satu, misalnya ada kumpul, kenong, kan dudukannya kan lain. Terus bonang, ya itu sih kendalanya susah itu. Ganggu soalnya tempatnya papan tulis nggak bisa dipakai, kan sulit ya. Ajar kan biasanya pakai papan ini. Kemarin kan rapat gitu, buku separuh ruangan. Saya terinspirasi mengikuti ekstrakurikuler Karawitan karena saya ingin mengembangkan budaya Jawa yang sekarang, pada zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu sudah luntur dengan kebudayaan Jawa, dan saya ingin mengembangkannya lagi, dan serta saya juga ingin mengetahui tentang kebudayaan Jawa, salah satunya yaitu Karawitan. Saya sangat antusias, tetap antusias walaupun memang di sini ada kendala di ruang Karawitan karena ada banyak sekali buku. Ya memang kurang, untuk ekstranya kurang karena alat-alatnya yang sesek, jadi makanya kayak sempit. Tapi saya tetap antusias berangkat mengikuti ekstrakurikuler Karawitan karena bagaimanapun ya kita tetap menjalankan ekstra walaupun itu keadaannya sangat sempit di ruangan. Budaya Karawitan di era globalisasi saat ini mulai pudar. Untuk itu warisan budaya wajib kita lestarikan. Melestarikan budaya bisa menggunakan banyak cara, salah satunya dengan media sosial. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Ismi Perwiranegari mengabarkan.